Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron Siddiq dari kelas R Malam NBI 1431-8019. Untuk evaluasi akhir semester mata kuliah struktur beton 2, karena saya ber-NBI terakhir adalah ganjil, akan menjelaskan perhitungan balok. Diketahui nilai balok tersebut didapat dari ketentuan soal. F aksensi sama dengan 3x, x di sini adalah x angka terakhir NBI, yaitu nilainya adalah 1, untuk Y sama dengan 9. Jadi didapatkan nilai F aksensi sama dengan 31 MPa, FY sama dengan 419 MPa, nilai dimensi baloknya adalah B 410 meter, untuk H tingginya adalah 610 mm. Untuk dimensi kolomnya sama dengan 619 mm, tingginya 619 mm. Diameter tulangan utama adalah 28 mm, diameter sengkangnya 13 mm, tebal selimutnya 40 mm. Untuk nilai redundansi yang sudah ditentukan adalah senilai 1,3. Untuk pembebanan gravitasi yang akan dimasukkan dalam pembebanan balok adalah nilai beban matinya adalah 21 kN per meter. Untuk beban hidupnya adalah 19 km per meter. Untuk perhitungan D efektif adalah nilai D didapat dari syarat beton tertekan terluar ke titik berat tulangan lentur adalah H sama dengan dikurangi tebal selimut, dikurangi diameter sengkang, dikurangi setengah kali diameter tulangan, didapatkan hasil 543 mm. Untuk nilai beta 1 adalah 0,838. Untuk menentukan nilai beta 1 dari tegangan leleh balok, untuk menentukan nilai beta 1 dari F aksensi balok, yaitu karena nilai di soal adalah 31, kita akan meninjau dari SNI, karena untuk perhitungan beta 1 memiliki 3 syarat, yaitu jika nilai beta 1 kurang dari 17 dan kurang dari 28, maka nilainya adalah 0,85. Jika nilai F aksensinya lebih dari MPa terletak di antara 28 kurang dari 31 kurang dari 55, maka rumus beta 1 adalah 0,85 dikurangi 0,05 kali Fj dikurangi 28 dibagi 7. Kemudian didapatkan hasil 0,838491. Kemudian untuk nilai SDS-nya, karena lokasinya terletak di daerah Surabaya, untuk mencari nilai SDS didapatkan pada website yang telah tercantum di soal. Untuk pengecekan nilainya dapat dilihat pada gambar spektrum respon desain, yaitu di daerah Surabaya, Tanah Lunak, SDS-nya didapatkan nilai 0,64. Kemudian untuk beban hidup diketahui momen lentor pada tumpuan senilai minus 119,82 kN per meter, lapangan 89,14. Untuk beban hidupnya pada lokasi tumpuan min 31,83, pada lapangan 21,34. Beban gempa E pada tumpuan adalah minus 39,24 dan positif 319,24. Untuk kombinasi pembebanan, yaitu adalah 1, kali beban mati pada tumpuan, yaitu 1,4 dikali minus 119,82. Untuk kombinasi beban kedua, yaitu 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup, yaitu 31,83 dikali 1,2 ditambah 1,6 dikali beban hidupnya adalah 31,83. Untuk perhitungan nilai pembebanan gempa, yaitu nilai SDS-nya
dapat dimasukkan ke dalam rumus nomor C, yaitu didapatkan nilai 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS dikali beban mati ditambah redundansi dikali beban gempa ditambah 1 dikali beban hidup, 1 kali beban hidup. Didapatkan nilai 1,328 dikali beban mati ditambah redundansi dikali VE ditambah 1 dikali beban hidup. Kemudian rumus beban tersebut sudah terinput ke dalam tabel kombinasi pembebanan. Tujuan perhitungan kombinasi pembebanan yaitu nilai kombinasi pembebanan digunakan untuk memudahkan merancang momen yang diperlukan untuk mendesain balok yang diambil nilai momen maksimumnya pada setiap tumpuan dan lapangan. Pada momen tumpuan didapatkan nilai maksimum yang terbesar yaitu minus 605,96. Di daerah lapangan mendapatkan momen positif maksimumnya yaitu 153,91. Kemudian untuk daerah tumpuan yang momennya positif diambil nilai momen 322,51. Momen-momen maksimum yang didapatkan sebelumnya itu kemudian direncanakan untuk menghitung tulangan longitudinal untuk kebutuhan lentur tulangan balok. Untuk perhitungan pertama yaitu pada daerah tumpuan momen negatif yaitu didapat momen ultimate tadi adalah sebesar pada daerah tumpuan adalah minus 605. 605,96 kN, kemudian dikonversikan menjadi Newton mm. Kemudian dibagi phi yaitu 0,9 untuk lentur. Hasilnya adalah momen nominal sama dengan momen ultimate dibagi phi sama dengan 673292177,8 Newton mm. Kemudian apakah tulangan tersebut membutuhkan tulangan tekan atau tidak, maka akan dihitung dengan menggunakan rumus Rn aktual, yaitu momen nominal dibagi lebar kolom dan tinggi efektif pangkat 2. Untuk kondisi terkontrol tarik yaitu adalah omega T 0,319 dikali beta, hasilnya adalah 0,2675. Kemudian didapatkan nilai Rn maksimumnya adalah 6,9, lebih besar dari Rn yang dibutuhkan adalah senilai 5,57, sehingga jika Rn lebih besar dari Rn yang dibutuhkan, maka desain yang dipakai adalah dengan tulangan tunggal. Selanjutnya yaitu hitung rasio tulangan yang dibutuhkan. Rasio tulangan yang akan dicari selanjutnya itu akan berhubungan dengan nilai luas tulangan. Kemudian nilai ρ-nya didapat 0,0151. Cek ruminnya adalah dengan persyaratan rasio tulangan minimum yaitu ρ-1 menggunakan rumus 0,25 akar F aksen C dibagi FY atau 1,4 dibagi FY. Rumin 1 didapatkan nilai 0,00332, rumin 2 didapatkan nilai 00334. Nilai yang menentukan untuk membandingkan nilai ρ yang dipakai adalah nilai yang terbesar yaitu 0,0034. Jadi jika nilai ρ lebih dari ρ min, maka menggunakan nilai ρ untuk perhitungan luasan tulangan. Step selanjutnya adalah tentukan luas tulangan yang dibutuhkan. As perlu sama dengan ρ perlu dikali B dikali D. Ρ perlu yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya adalah menggunakan nilai ρ yaitu 0,0151 dikali B-nya adalah 410 mili dikali D efektif, yaitu hasilnya 3363,27 mm persegi. Untuk menghitung jumlah tulangan yang digunakan, diketahui diameter tulangan utama adalah 28 mm, maka luasan satu tulangan diameter 28 yaitu
4 dikali pi dikali diameter pangkat 2, diameter tulangan pangkat 2. Dapatkan nilai 615,44 mm persegi. Untuk menghitung jumlah tulangan yang diperlukan adalah as perlu yang diketahui adalah 3363 dibagi luasan satu tulangan diameter 28 yaitu 615,44. Didapatkan nilai 5,46. Jadi N-nya dibulatkan menjadi 6 untuk antisipasi beban yang berlebih dan untuk spare kekuatan balok tersebut. Jadi total luasan tulangan yang berjumlah 6 tersebut yaitu 3692,64 mm persegi. Selanjutnya, cek momen nominal balok berdasarkan tulangan terpasang. Untuk menghitung momen nominal dan momen desain penambang yaitu menggunakan rumus AS dibagi FY dibagi 0,85 dikali F absensi dikali B. Nilai AS di sini adalah nilai as tulangan yang digunakan yaitu senilai 3692,64 mm persegi. Bukan nilai as perlu pada perhitungan sebelumnya yaitu 3363,27 mm persegi. Jadi didapatkan hasilnya 153,2143 mm. Kemudian dihitung nilai MR-nya adalah senilai 656,412 kN per meter. Nilainya lebih besar dari MU 605,963 kN per meter. Jadi aman untuk digunakan. Untuk daerah tumpuan momen positif perhitungannya sama dengan step-step sebelumnya. Untuk mencari jumlah tulangan yang digunakan pada daerah tumpuan momen positif. Untuk perhitungan pada daerah lapangan momen positif, perhitungannya sama dengan sebelumnya. Kita perlu mengecek untuk persyaratan rasio tulangan minimum, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, sehingga jumlah tulangan dapat ditemukan pada perhitungan yang akan dikerjakan. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan lentur tulangan balok pada daerah tumpuan momen negatif, pada daerah tumpuan momen positif, dan pada daerah lapangan momen positif. Direkapitulasi kebutuhan dan tulangan terpasangnya, yaitu pada balok 410 kali 610 di lokasi tumpuan. Dihasilkan nilai as terpasangnya adalah 6D diameter 28 dengan momen nominalnya 656,4119. Di daerah lapangannya dihasilkan nilai 2 diameter 28 dengan momen nominalnya sama dengan 240,9623. Selanjutnya kita akan mengecek balok SRPMK menurut persyaratan geometri pada SNI 2847.